Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Bu Guru punya ini. Kemarin kita sudah belajar tentang itu ya, tepuk semangat ya. Nah, kali ini coba tepuk PPK. Religius. Integritas. Ya, terima kasih. Yuk, untuk ketua kelasnya dipimpin doanya ya, Mas Okta. Ya Bu, teman-teman di tempat duduk siap gerak, berdoa, mulai, selesai. Terima kasih. Hari ini sehat semua nggih? Sehat, Bu. Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah kita pagi ini masih diberi sehingga kita bisa belajar bersama lagi. Nah, untuk pelajaran kali ini nanti tema 1 tentang organ gerak manusia dan hewan, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum pembelajaran kita bernyanyi dulu nggih. Nah, masih ingat dengan lagu Garuda Pancasila? Ingat, Bu. Ya, yuk mari yuk. 1, 2, 3. Maju. Iya, terima kasih ya. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini, nanti kita akan mengidentifikasi nilai yang sesuai dengan sila 1 sampai 3 Pancasila. Yang kedua, menganalisis sikap yang sesuai dengan sila 1 sampai 3 Pancasila. Yang selanjutnya, ketiga, membuat laporan tentang perilaku yang sesuai dalam dan tidak sesuai dalam nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila sila pertama sampai sila ketiga. Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Nah, di sekitar tempat tinggal kalian, mesti kalian menjumpai banyak jenis hewan ya. Halo. Hai. Banyak ya hewannya di sekitar tempat tinggal kalian. Oh banyak Bu. Iya. Nah, hewan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang harus kita sayangi. Kita juga tidak boleh menyakitinya. Nah, siapa yang di sini memiliki hewan peliharaan? Ada? Saya punya Bu. Ada banyak ya. Ada kucing mungkin, Pak. Kucing. Mas Okta apa ini? Burung. Burung sama ikan. Punya burung. Udara. Iya, Mbak Estri apa ini Mbak Estri nih? Sama murai Bu. Kucing, Bu. Nah, sudah kuduga itu. Aku harimau, Bu. Kucing. Wow. Nggak takut Mbak Ulfaya sama harimau? Harimau ini mainan, Bu. Oh gitu. Nah, kira-kira menyayangi hewan ini merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa? Ayo, sila keberapa? Ke-1 ya? Kedua. Oh kedua. Ya, nah untuk mengetahui lebih banyak tentang Pancasila, mari kita simak teks di bawah ini. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya prinsip atau pedoman. Jadi Pancasila merupakan 5 pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dimulai dari sila pertama sampai sila ketiga. Mari kita lihat dulu videonya ya. Ini contoh dari nilai-nilai Pancasila untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dari mulai sila pertama sampai sila ketiga. Nah, dari pembelajaran video 1, 2, dan 3 itu adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar dulu sila yang pertama itu adalah sila ketuhanan. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan
dan melaksanakan perintahnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya apa saja contoh sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila nilai ketuhanan? Mari kita belajar bersama ya. Nah, ini contoh pengamalan sila yang pertama. Bu Guru mengambil 5. Nanti kalian bisa mencari lagi ya, banyak soalnya. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang kelima adalah berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila pertama. Kemudian sikap yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan sila pertama yaitu 1. Menunda-nunda dalam hal beribadah. Nah, yang ketiga, tidak menghina dan meremehkan ajaran agama orang lain. Ini juga tidak boleh. Selanjutnya adalah sila kedua, nilai kemanusiaan. Nah, di sini sila kedua mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya, menolong teman yang kesulitan. Nah, biasanya kalau ada teman kita yang kesulitan, kita hendaknya menolong atau membantunya. Selanjutnya, sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua itu berbuat kasar kepada orang lain, tidak sopan kepada orang tua, tidak mau membantu bencana alam. Selanjutnya, nilai persatuan atau nilai sila yang ketiga yaitu mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, contoh apa saja ya yang sesuai dan tidak sesuai? Nah, di sini contoh yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga yaitu mengikuti upacara bendera seperti kita ya kalau hari Senin, terus selanjutnya melestarikan budaya seperti harus kita menjaganya ya. Selanjutnya contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga atau nilai persatuan, tidak mau mengikuti upacara dengan tidak ada alasan untuk tidak boleh. Membeda-bedakan teman ini juga tidak boleh. Selanjutnya tidak biasanya anak-anak muda sekarang kalau tidak memakai produk luar negeri, wah tidak gimana ya. Jadinya ini tidak boleh ya. Nah, selanjutnya setelah membaca teks yang berjudul tadi yang diterangkan sama Bu Guru mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari, kalian juga dapat melihat videonya, contohnya. Nah, kita menemukan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Apa itu pokok pikiran? Ada yang tahu? Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah peserta didik dapat menentukan pokok pikiran setiap paragraf. Peserta didik dapat menguraikan pokok paragraf menjadi sebuah paragraf. Dan yang ketiga, peserta didik menyajikan ide pokok dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, di sini pengertian dari pokok pikiran adalah ide pokok atau gagasan utama yang menjadi landasan sebuah paragraf. Fungsi dari pokok pikiran adalah sebagai acuan atau dasar pengembangan sebuah paragraf, sehingga membaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Nah, perlu diingat cara menentukan pokok pikiran. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, tandai kata-kata yang sering muncul. Kalian bisa menggarisbawahi dulu. Nanti kemudian boleh ditanyakan. Selanjutnya yang ketiga, cari kalimat utama yang terdapat dalam paragraf. Nah, di sini biasanya itu terletak pada awal dan akhir paragraf. Perlu diingat ya, pokok pikiran itu terdapat pada awal
atau akhir paragraf. Nah, untuk mengembangkan pokok pikiran menjadi sebuah paragraf, kita merupakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat pokok pikiran yang ada pada kalimat utama. Kalimat penjelas sendiri bersifat khusus. Nah, di sini Bu Guru ada bacaan ya yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Nah, coba ini nanti dibaca dulu Bu Guru sambil membagi kelompoknya. Nah, kelompok 1 nanti ada Mbak Gina, Mbak Nikma, dan Mas Asep. Selanjutnya kelompok 2 ada Mbak Nunu, Mbak Leni, Mbak Sri, dan Mas Okta. Kelompok 3 Mbak Siti Poniam, Mbak Estri, Mbak Ulfa, dan Mbak Wida. Paragraf, ingat tadi Bu Guru sudah jelaskan bahwa pokok pikiran itu terdapat pada awal atau akhir paragraf. Sudah belum? Sudah? Ya, untuk paragraf yang pertama boleh diacak, boleh kelompok berapa saja yang mau. Silakan. Kelompok 3, Bu. Saya, Bu. Ya. Kelompok 1 dulu. Paragraf. Saya. Ya. Silakan Mbak Nikma. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis Iya, di awal. Ya, betul. Ide pokok yang paragraf ketiga, prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, Bu. Iya, betul. Ini adalah pokok pikiran paragraf yang ketiga. Selanjutnya, apa ya tugas hari ini? Kita diskusikan dulu. Tadi kan kalian sudah mengamati video ya. Yang pertama tadi, coba diskusikan. Ini tetap Bu Guru pada kelompok 1 itu Bu Guru namai bintang. Nah, kelompok 2 adalah apa? Gambarnya? Rantai. Iya, rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Coba didiskusikan nilai-nilai sila yang pertama, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang telah Bu Guru contohkan tadi, ada video juga sudah Bu Guru jelaskan. Bu Guru kasih waktu 10 menit ya. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Ayo untuk kelompok 1. Oh, ini Bu, beribadah tepat waktu. Iya, terus yang tidak sesuai? Iya, beli sepatunya nggak di luar negeri, di Cibaduyut. Sekarang kita ke evaluasi. Nanti Bu Guru akan membagikan ini apa? Soal, Bu. Akan membagikan tugas soal sama isi ya. Nanti dikerjakan. Ini nanti sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Ya, nanti dikerjakan 10 menit. Nanti kemudian dikumpulkan ya, kasih nama. Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Nah, dari pembelajaran tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita telah belajar tentang penerapan sila yang pertama sampai ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah belajar bersama. Ya, selanjutnya belajar tentang pokok pikiran, fungsi pokok pikiran, dan cara menentukan pokok pikiran, serta menguraikan pokok pikiran menjadi sebuah paragraf. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Guru ada lagu lagi agar tetap semangat ya. Bareng-bareng ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Nana. Jangan lupa nanti semangat belajar terus ya.
Siap, Bu Guru. Sekarang Bu Guru. ya, yuk Mas Okta dipimpin doanya. Oke Bu, teman-teman di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai, selesai. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jangan mampir-mampir, langsung pulang ke rumah ya.